Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Camat, Bapak dan Lanal, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Ketua beserta seluruh pengurus masjid. Berbahagia kita pada kesempatan ini hadir pula bersama kita tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Datuk Husrin Hud, yang besar tadi populer, yang kecil tadi sebut nama, cincin maupun tuan-tuan, hadirin hadirat semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasanya selama saya tahu siang baru inilah salat Jumat yang paling banyak dihadiri ibu-ibu. Sudah salat zuhur Bu? Sudah makan? Belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr, demi waktu. Kalau kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditanya adalah an umri bima afna, umur, waktu. Kemana saja kau habiskan? Itulah mengapa Allah bersumpah dalam Quran demi waktu. Pertama, waktu fajar subuh, wal fajri wa layalin ashr. Waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Waktu duha, wadduha. Waktu siang, wan nahari idza tajalla. Waktu sore, wal 'ashr. Waktu malam, wal laili idza saja. Waktu malam, wal laili idza yaghsha. Alhamdulillah pada kesempatan ini waktu kita ini bisa kita manfaatkan dan kita nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu selagi ada kesempatan, karena kalau sudah waktu ditarik, dicabut Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati itu sangat ingin untuk datang sholat, tapi andai dia datang kemari, kita pula yang lari bukan lapar. Yang sudah mati itu sangat ingin datang berjamaah ke Masjid Ibnu Salim. Apa yang bisa tengok dari tadi? Baliho. Judulnya Masjid Sumber Kekuatan Umat. Kalau begini banyaknya jamaah memang kuat. Tapi kalau isinya cuma imam sama makmum satu orang aja, Masya Allah, tabarakallah. Sumber kekuatan umat yang membangun sinergitas DKM. Ada PRT dan jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak waktu orang habis di kedai kopi. Banyak waktu orang habis game online. Banyak waktu orang habis judi online. Banyak waktunya habis cerita aib riba. Berapa waktu habis karena drama Korea. Berapa waktu habis karena film India. Berapa waktu habis karena cerita tak tentu arah. Alhamdulillah, hari Jumat yang penuh barokah, bisa kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan berkumpul kita di Masjid Ibnu Salim ini, berkumpul pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh tadi pengajian di Masjid At-Tajdid Batam. Habis itu naik pesawat terbang ke Kepulauan Natuna. Habis itu sholat zuhur di sini. Dan katanya Ustaz tak boleh lama-lama, cukup 40 menit aja. Maka dari tadi saya tengok jam. Lalu kemudian setelah dari Masjid Ibnu Salim, kami pun akan menyeberang. Mana kita bisa? Sedanau. Sedanau, dua danau.
subuh, habis tausiah subuh, pulang saya balik ke Batam. Tausiah pula di beberapa tempat di Batam. Habis itu hari Ahad, baru balik ke Pekanbaru. Istirahat di Pekanbaru 3 hari. Habis itu terbang pula lagi ke Bangka Belitung. Habis itu lagi pergi ke Yogyakarta. Habis itu pergi pula lagi ke Ambon. Sampai kapan ini Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang. Istirahat kita nanti di liang lahat. Mudah-mudahan kita di liang lahat beristirahat. Karena tak semua orang istirahat di liang lahat. Habis kena azab kubur. Itulah mengapa kita sebelum salam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Itulah mengapa kalau lewat di makam kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakum wal afiyah. Mudah-mudahan semua waktu jam ini bernilai amal. Ini banyak saya tengok bapak-bapak tentara kita, bapak-bapak yang pakai baju seragam tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, polisi, berada di dalam masjid. Saya yang orang sipil bukan tentara, bangga menengok mereka yang berseragam di masjid. Betul? Yang tak setuju. Bupati di tengah kesibukannya mengurus 86 ribu orang yang diurus Pak Bupati. Masih sempat datang ke tempat kita. Bapak Kapolres mengurus pecandu narkoba, mengurus pencuri, mengurus perampok, mengurus pembunuh. Masih sempat datang ke masjid. Bisa pula kepala rumah tangga yang tak ngurus apa-apa, cuman bininya 1, anak 2, tak datang ke masjid. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kamu semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus nanti waktu ditanya Allah. Suami-suami ibu yang belum sholat, kita doakan sama-sama mudah-mudahan terbuka pintu hidayah supaya segera dia sholat. Yang belum juga sholat sudah didoakan bertahun-tahun, kita doakan semoga terbuka pintu liang lahat. Saya mancing aja, takut ibu untuk mengambilkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku yang belum mau menerima syariat Nabi Muhammad SAW. Kita ini bukan hakim yang membawa martil memutuskan perkara orang bawa masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada kuasa. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden. Saya tak punya kekuasaan. Saya hanya bisa dengan suara, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, melalui meja, melalui mimbar mengajak orang ke jalan Allah. Tapi bukan berarti yang berdakwah ini cuma ustaz. Semua kita ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tidak profesor, saya tidak kiai. Bapak mengajak istri dan anak. Mohon maaf Pak Ustaz, bini pun tak bisa kuajak. Mati di lepas. Di mana kekuasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka yang diberikan Allah jabatan kekuasaan, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, mereka tidak khutbah, mereka tak ceramah. Cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan kekuasaannya, dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang dititipkan Allah hari ini akan diambilnya, akan dicabutnya, dan ketika sudah tercabut, inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira di antara saya, bapak, ibu, siapa di antara kita yang akan mati duluan? Mana kita tahu? Malaikat itu kalau mau datang bukan di miskolnya kita duluan. Berapa banyak orang yang kena penyakit
COVID tak mati? Berapa banyak orang yang tak kena COVID mati? Kalau sudah ajal sampai, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hidup ini resikonya mati. Muda itu resikonya tua. Sehat itu resikonya sakit. Berani sehat, siap sakit. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Islam ini mengajarkan kita jelas. Jangan sampai mengawang-awang, mengambang tak jelas. Alhamdulillah. Untuk apalah Ustaz berceramah di masjid? Di masjid kan orang sudah baik. Ustaz cerita tentang sholat. Di masjid kan orang sudah sholat. Ustaz cerita tentang ke masjid. Orang sudah ke masjid, kenapa Ustaz ceramahi lagi? Memang nampaknya aku bercakap di masjid, tapi ceramah ini direkam. Takkan tengok tuh kamera. Suara saya ini direkam, diupload nanti ke internet. Orang yang tak sembahyang menonton, orang yang tak ke masjid menonton. Hai kalian yang belum sembahyang, hai kalian yang belum ke masjid, sampai masanya malaikat maut datang, dicabutnya nyawa kalian, disentapkannya. Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Sampai akhirnya kita mati semuanya. Yang meringankan hanya amal soleh. Ketika saat itu kita berkata, Allahumma khtim lana bi husnil. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Banyak orang yang menganggap nantilah ke masjid kalau udah tua. Yakin betul dia malaikat maut itu datang tua. Dulu ya malaikat maut datang tua, sekarang muda pun datang juga. Nantilah ke masjid kalau udah pensiun. Yakin betul dia malaikat maut datang menunggu pensiun. Tapi kalau sampai masanya, maka saya bangga hari ini saya tengok anak-anak muda, orang-orang yang sedang sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang bingung-bingung, yang hatinya goyang-goyang, yang galau, kemudian tidak. Maka kita doakan ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa istiqomah kalau sendirian. Istiqomah itu mesti kita berjamaah bersama-sama. Kalau ada tetangga depan rumah tak ke masjid, yang salah itu dia apa kita? Kita salah. Kenapa tak kita ajak dia? Kenapa tak kita ketuk pintu rumahnya? Ada orang yang tidak doktor, tidak belajar ke Mesir, tidak ustaz, bukan ulama, tapi dia rajin mengetuk pintu jamaah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Sangka kau ngajak undangan makan kambing, tutup ini. Besok datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan kau ajak aku. Aku udah haji dah. Belum kau lahir aku haji dah. Aku di Masjidil Haram. Tak tengok ni gambar kau foto kemarin. Padahal dia ke Masjidil Haram sekali aja. Aku tidur di hotel. Tapi orang ini tidak pernah berhenti mengajar sampai akhirnya dibukakan Allah pintu hidayah. Inilah yang sesungguhnya dakwah. Jadi mengajar di masjid ini bukan dakwah. Yang ada di dalam masjid ini adalah taklim, mengajar. Yang dakwah sebenarnya dakwah di mana? Mengajak orang di pasar, mengajak orang di tepi laut, mengajak orang di sampan, mengajak orang yang belum sholat. Ibu mungkin bukan ustazah, ibu bukan profesor, ibu bukan kiai, tapi cakap ibu luar biasa. Siapa yang ibu dakwahi? Cuma suami. Apa kata ibu? Ibu tidak ceramah. Jangan ibu pulang dari sini, ibu panggil suami ibu. Sini Pak. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu bercakap singkat saja. Tak sampai satu tangan dicakap ibu. Cuma pendek. Bang, kalau abang mati nanti, pendek. Pas mau tidur malam, Bang, kalau abang mati nanti Bang, lama-lama abang terpikir, kalau mati nanti. Akhirnya terbuka hidayah. Karena cakap yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuma sampai ke mulut. Mudah-mudahan yang saya cakapkan ini sampai ke hati kita semua, insyaallah. Yang saya tak jahat, saya tidak ingin merusak ketertiban yang ada di Kabupaten Natuna. Saya hanya ingin supaya kita kembali meramaikan masjid. Bagaimana kemarin waktu Ustaz Somad datang ke masjid Ibnu Salim? Waduh, atas
sholat subuh lebih ramai dari subuh semalam. Itulah keberhasilan dakwah. Bukan foto ramai di posting di Facebook, di Instagram. Oh, ramai. Idul Fitri, Idul Adha lebih ramai. Keberhasilan dakwah, tengok subuh besok. Saya yakin dan percaya subuh besok lebih kurang macam ini juga lah jemaah. As-salatu khairun minan naum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita tua, sampai masanya kita lemah, kaki tak sanggup lagi melangkah, menggigil berdiri tegak lama, terhujur di ruang ICU rumah sakit, barulah terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, meleleh air mata mau ke masjid, tapi saat itu kesal tak dapat dijemput, tenaga tak bisa pulih balik, mumpung masih sehat, masih muda, masih melangkah, masih kokoh, datanglah ke masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz Somad tak ikut berzikir tadi selesai sholat? Kenapa Ustaz tak ikut berzikir sama imam? Kayak masuk ke dalam sholat jamak takdim zuhur, sholat jamak takdim asar. Karena saya musafir, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Habis sholat itu berzikir, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa berzikir kuat-kuat? Menghalau hantu setan. Kalau ada orang diganggu jubalang tanah, diganggu jin, diganggu suster ngesot, diganggu jin babi ngepet, maka ditakbirkan telinganya kuat-kuat, la ilaha illallah. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Syahrani sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi ada juga orang yang berzikir pelan-pelan. Ustaz kalau berzikir kuat atau pelan? Kuat. Kenapa Ustaz berzikir kuat? Untuk mengajarkan mualaf yang baru masuk Islam, untuk mengajarkan orang yang baru taubat baru masuk masjid, untuk mengajarkan anak-anak kecil yang tak tahu bacaan selesai sholat. Nanti habis selesai sholat dia pulang ke rumah ditanya sama emaknya, siapa tadi imam? Ustaz Somad. Apa zikir yang dibacanya tadi? Mana mereka tahu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat meminta mengaju kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa beramai-ramai. Majtama'a qaumun, berkumpul orang ramai-ramai. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan amin. Illa ajabahum Allah, dikabulkan Allah doa mereka. Doanya tak perlu khusus spesial, secara umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami, jangan sampai munafik, jangan sampai mati murtad, jangan sampai mati kafir, jangan sampai ateis, jangan sampai agnostik, jangan sampai tak Tuhan, jangan sampai ikut aliran sesat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang baik. Wa barakatan fil rizqi, berikan rezeki yang halal supaya bisa bangun masjid. Tengoklah masjid di cantiknya, masya Allah, luar biasa. Tiangnya, dindingnya, jamnya lengkap semua. Kalau ditengok apa yang kurang Pak Ustaz? Tak ada kurangnya, lampunya ya agak kecil sih. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bertobat. Wa rahmatan 'indal maut. Ketika kita mati dapat rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Sesudah mati dapat ampunan. Yang paling penting dari semuanya, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratina
Kita mau mudah-mudahan waktu kita mati nanti anak kita ada yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai waktu kita mati dibisikkannya, mana surat tanah. Hari ini bapak tersenyum, hari ini ibu tersenyum, tapi kalau tak kita didik anak kita ini agama, sakit kita hidup agamanya cepat mati biar dapatnya rumah yang besar, mobil yang mewah. Kita ingin berharap anak-anak kita ini sesuai doa kita pagi petang jangan malam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Anak dibawa ke masjid dari kecil ke lonjak-lonjak, sudah besar kita bawa-bawa, sudah tua ke rumah tidak. Sebelah kiri ada anak kecil, sebelah depan ada anak kecil, sebelah kanan ada anak kecil, sebelah atas ada mama, sebelah depan, masya Allah, tabarakallah. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakat kita baik, insya Allah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau ada orang di apa nama daerah ini? Ranai darat. Oh, jadi ada ranai laut. Kalau orang di ranai darat ini baik, maka insya Allah Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna alal qura amanu, kalau orang ranai darat ini beriman, wattaqau, bertakwa, Allah cuma minta dua, kalau orang ranai darat ini beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Alamnya indah luar biasa. Kami naik dari atas menengok laut membiru, pantai memutih, tanam-tanaman hijau, masakannya enak, ikannya segar. Rupanya di sini ikan itu matinya cuma sekali. Dia bukan baru 5 kali mati. Dari laut naik ke sampan sekali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas sekali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 3 kali. Patutlah orang ranai daratnya sehat-sehat. Ustaz penceramah terang di matanya. Di tempat lain baru assalamualaikum, assalamualaikum. Tadi saya khutbah tadi. Khutbah saya 20 menit saya khutbah. Dari mana Ustaz tahu? Itu kan ada jam bersama. 20 menit dari jam 12 sampai jam 12.20 saya khutbah. Oh gini mata jamaah semua. Mau menengok, oh itu Ustaz Somad itu. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapaknya Abdullah, ibunya Aminah perempuan yang amanah menjaga rumah tangga. Bapaknya Abdullah hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba jabatan, bukan harta, bukan hamba dunia, tapi dia menghambakan diri kepada Allah. Insya Allah anak keturunannya adalah anak yang terpuji. Dialah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia punya kekuasaan, dia tak angkuh dan sombong. Kalau dia punya jabatan, pakainya menolong agama Allah. Kalau dia kaya raya, dibangunnya masjid, bangun tahfiz Quran. Kalau dia punya usaha, dipakainya. Tadi kami sempat singgah hotel mantap, cantik, indah, tapi punya rumah tahfiz Quran. Kepada Ustaz Somad, kami minta untuk menandatangani prasasti rumah tahfiz Quran. Usaha bagus, tahfiz Qurannya dapat, amal jariah mengalir sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada pula sebagian manusia ini di dunia morat-marit, di akhirat neraka jahanam. Sudahlah tak sholat, tidak bayar zakat, tidak puasa, susah melarat, akhirat tak jelas, dunia tak dapat. Kau kejar dunia ini, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia ini bersimpuh di bawah tapak kakimu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mau jadi jenderal, mau jadi penguasa, mau jadi orang hebat, mau jadi orang kaya, semuanya akan mati menghadap Allah. Betul? Berapa banyak orang ranai darat ini yang dulu kaya, mana dia? Mati. Orang kaya mati. Orang susah lebih cepat mati. Orang kaya mati, orang miskin memang tak mati, tapi sebenarnya mati. Nah, apalagi yang mau kita kejar dunia ini. Dunia ini tempat sementara. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad mengatakan jangan kejar dunia.
maksud saya. Tetap pergi ke laut, tetap masuk kantor, tetap jadi tentara, tetap jadi polisi, tapi jangan laut sampai meninggalkan sholat. Ini kalau atasan yang menyuruh datang, besok datang jam 7, jam 6.30 sudah datang, siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, ya salat, jam 12, jam 2.30 baru sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Kata malaikat ini catatan tidak. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ila Allah? Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat awal waktu. Kalau salat kita berjamaah, insyaallah tumanina. Karena kita ikut imam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masjida min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi kalau salat sendiri, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, salatmu tak sah, kata Nabi. Diulanginya salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sembahyang kau tak sah, kata Nabi. Dia pun ulang lagi 3 kali. Lama-lama udah 3 kali datang dia. Capek aku ya Rasulullah, macam mana salat yang betul itu? Kata Nabi, kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, tegak yang betul. Kalau kau rukuk yang betul, kalau kau sujud yang betul, macam mana? Tadi mengikut imam. Tadi sholat Jumat di Masjid Ibnu Salim ini, ya Allah, rasa-rasa musabaqah tilawatul Quran. Sedap suara imam. Doakan anak saya bisa macam Pak Imam tadi. Saya kalau jumpa sama qori-qori itu saya bisikkan, doakan anak saya bisa jadi qori, bisa menghafal Quran. Karena itu yang kita harapkan nanti. Kita ini akan mati menghadap Allah. Apa yang ikut sama kita? Rumah tinggal, mobil tinggal, semuanya tinggal. Tapi kalau sempat membangun masjid yang megah yang cantik, Jumat mengalir, zuhur mengalir, asar mengalir, maghrib mengalir, isya mengalir, malam pengajian dari maghrib ke isya. Di Masjid Ibnu Salim ini dari maghrib ke isya ada anak-anak mengaji. Masya Allah, nampaknya ragu orang yang jawab. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, minta sama Pak Imam biar dikirimnya anak murid-murid dia mengajar. Jangan sampai budak-budak kecil tak mengaji. Buta huruf Al-Quran di Indonesia ini 64%. Tanggung jawab siapa itu? Ayah. Tanggung jawab siapa itu? Emak. Saya dulu waktu kecil, emak itu membawakan ayah sibuk cari nafkah. Emak itu membawakan ke guru mengaji. Ini anak aku namanya Abdul Somad. Ini beras 1 karung. Ini minyak lampu. Karena waktu itu belum pakai listrik. Sore-sore pakai obor datang mengaji. Ini rotan dibelah 4. Aku pukul anak ini kalau jahat. Alhamdulillah saya tak jahat. Tapi kena pukul juga. Kawan-kawan keliling ribut, dipukul. Tapi itu menjadi kenangan yang luar biasa. Hari ini saya ceramah di Ranah Udara, mengalir pahalanya ke guru mengaji saya. Alif di atas, alif di bawah, alif depan, o, a, e, u. Orang Ranah Udara gitu ngaji. Siapa yang ngaji begitu berarti dah tua. Kalau anak-anak kecil sekarang tak gitu ngaji. Bataba, batata, batasa, pasaba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ibu, bukan sekedar mengandung anak, bukan sedang menyusukan anak, bukan sekedar melahirkan anak, tapi anak yang tak pandai mengaji. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling enak kalau orang punya kuasa dibuatkan aturan. Siapa yang tak bisa mengaji maka tidak bisa menyambung ke SMP. Itu insya Allah berlomba-lomba orang memasukkan anak mengaji. Maghrib mengaji. Berikut ini pemancetan tombol launching program Maghrib mengaji yang dilaunching oleh gubernur, disaksikan oleh kepala kantor Kementerian Agama, diliput oleh wartawan, media,
Kirana Edaran tanpa pakai lonceng-lonceng dari maghrib ke isya penuh anak-anak mengaji di sini. Betul? Nanti kalau kita sedang sakit keras, dia nanti membacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Turun malaikat-malaikat rahman. Kalau malaikat turun, setan antum lalu tak mengganggu kita waktu sakratul maut. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa membacakan Quran untuk kita insyaallah. Amin. Habis 40 menit. Banyak lagi yang mau dijawab. Apa hukumnya musuhan dengan pimpinan dalam berbuat kebatilan? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Muhammad maka dia tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad. Kau tak diakui sebagai umatku. Kenapa? Karena kau menipu. Maka selamatkan diri dari tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Hidup ini sementara. Yang mau dimasukkan ke mulut makanan haram. Akhirnya berdoa pagi, petang, siang dan malam. Waqina azabannar, Allahumma ajirna minan nar. Ditolak doa karena makan haram. Jangan suapkan makanan haram ke mulut anak-anak kita. Sepiring bakso, mie ayam, lontong, gulai masuk ke mulutnya, berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otaknya jadi jahat karena makan haram. Bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, kenakalan ayah-ayah dan emak-emak gara-gara mengasih makan anak haram. Jangan kasih anak makan haram. Kalau melaksanakan sholat malam dari sunat wudhu, taubat, tahajud, hajat dan witir, boleh tak doanya dibaca pada sholat witir saja? Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun berzikir, habis berzikir berdoa, habis itu tegak lagi, boleh. Atau dari awal begitu bangun sholat sunat wudhu, salam tegak langsung sholat sunat taubat, salam tegak langsung sholat sunat tahajud, salam tegak langsung sholat sunat hajat, salam tegak langsung sholat sunat witir. Habis witir baru berdoa, boleh. Terserah nyamannya bagaimana. Kalau Ustaz bagaimana? Saya habis sudah salam, duduk saya berzikir, habis itu baru tegak saya lagi. Kita yang sholat ini kan tak ada mau dikejar-kejar orang. Kenapa sholat macam dikejar anjing, dikejar hantu? Siapa yang mau mengejar kita? Tenang aja sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sholat tahajud maju cepat ni apa? Apa mau cepat-cepat aja ni? Nikmati malam bersama Allah Subhanahu wa taala. Nikmati ketenangan-ketenangan. Jangan sampai kita terburu-buru, tak sempat menikmatinya. Makan buru-buru, sholat buru-buru, mati buru-buru. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sholat malam. Yang belum sholat malam nanti malam bangun. Tak juga bangun pakai jam, cari jam dinding, jam tangan, jam waker yang bisa menyipak. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Satu, Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa awsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi min al khataya kama yanqa thawbul abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa alan khairan min darihi wa qihi min fitnatil qabri wa 'adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina balahu wa fil lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Panjang kali Pak Ustaz, paling pendek. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Itu pun tak hafal Pak Ustaz. Ya Allah ampunkan dosa emakku, dosa ayahku, aku tak sanggup berapa pakai bahasa kita. Pakai bahasa kita pun tak sanggup Pak Ustaz. Mati dia lah, laut dekat kan? Dikandungnya kita 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, melahirkan meregang nyawa, mengirim Fatihah pun tak mau, mendoakan pun tak mau. Saya tak nunggu sholat, asal ingat saya almarhumah mak saya, asal kebayang, asal ingat azikir. Apa yang mau saya tunjukkan? Nah, gambar almarhumah mak. Ini dompet gambar artis. Matilah sama artis. Asal nampak apa seperti ya? Nampak seperti ya? Yang masih hidup orang tuanya balik dari sini, belikan makanan paling enak, belikan kain, belikan baju, kasih gitu ya. Jangan nanti udah mati baru mencakar dinding. Oh ma, jatuh ke kepala kita. Yang pertama doakan. Yang kedua, ya Rasulullah ummi mati. Kata Sa'ad, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Makku mati ya Rasulullah, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiul ma, memberi air minum. Kasih air minum. Itu maka dikasih air minum. Kuih tak perlu air minum ini. Oh menyindir Pak Ustaz. Kuih tadi dari dalam aja. Tak dibuat di sini karena nanti meniti air dia tak dapat. Yang ketiga, kirimkan ayat Quran. Seelok-eloknya, seabdal-abdalnya sekhatam Quran. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa in khatibul Quran. Kalau dibacakan sekhatam Quran fahuwa hasanun, bagus. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Tak sanggup juga hatinya Quran. Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, pergilah ke pantai. Ngapain mau terjun ke laut? 4. Kalau ada duit hari raya kurban, ini 2,5 juta untuk aku, ini 2,5 juta untuk emak ayah aku, pahalanya sampai. 5. Pembangunan masjid, sumbangkan 1, 2, 3 sak semen. Masjid tidak siap, apa lagi? Masjid belum berjalan. Kasih semen, 2, 3 sak semen. Hadiahkan untuk almarhumah, hadiahkan untuk almarhum, sampai pahalanya. Apalagi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil tadi 100 kali kepada almarhumah, kepada almarhum ayah. Itulah yang bisa kita buat kalau dia sudah mati meninggal dunia. Tapi kalau dia masih hidup, balik dari sini, cium tangannya, peluk badannya, senangkan hatinya. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan susahkan dia. Sudah aku sampaikan udah. Mau mengamalkan alhamdulillah, tak mau mengamalkan tengok aja nanti. Kalau sudah tiada, ada masjid tak boleh nyanyi. Di saat khatib melaksanakan khutbah, apakah boleh makmum merekam? Jangan ini nanti dijadikan alasan mau main handphone. Nanti kalau saya bolehkan, ada orang yang ngasih main handphone pasti tanya, kok kenapa main handphone? Aku tak main handphone, aku merekam. Kalau Ustaz Somad boleh merekam, agak gitu lah. Sebelum orang pas azan itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyalakanlah. Habis itu kau tidak salah. Beli tiang, berapa lah harga tiang? Tak ada tiang, beli kayu-kayu sampan mereka kan. Merekam hukumnya boleh, karena dia sambil merekam itu tetap dia dengarkan. Dia tak boleh itu melakukan suatu perbuatan yang membuat dia tak mendengarkan khutbah. Main-main batu. Waktu itu lantai Masjid Nabawi itu belum pakai karpet lagi. Jadi banyak orang di pasir
mereka sholat di pasir waktu itu. Di atas pasir itu banyak batu. Ini main-main kayaknya batu. Apa kata Nabi? Man la'ibal fasal faqad lawa. Siapa yang main-main batu maka tak dapat Jumat. Masih main batu. Sekarang tak ada lagi batu. Tapi asyiknya batu ini. Jangan main handphone, main batu. Direkamnya, bukan merekam Ustaz, di fotonya belum. Habis itu ambil satu namakan di kumpahnya. Apa ini? Kalau sekedar 2 sholat 2 rakaat, khutbah tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Kalau sekedar 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat. Khutbah Jumat ini yang mau didengar laki-laki yang sehat, yang balik bernakal mendengarkan khutbah Jumat. Amal itu 3. Yang pertama amal badan, tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam, iktidal, itu amal badan. Yang kedua amal harta, bayar zakat. Bapak Ibu udah bayar zakat? Alhamdulillah Pak Ustaz, kami tiap tahun bayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Kan zakat fitrah yang dimaksud PNS, guru, pegawai Pemda, kantor bupati, kantor camat, TNI Polri, potong atas 2,5%, bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang tak membayar zakat, rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, sampan kapal laut tinggal, hotel ruko, harta semua tinggal, diambil ahli waris. Yang kekal abadi, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini nelayan-nelayan yang kaya banyak, ekspor impor. Ini Pak Ustaz, ikan di Ranai ini, ikan ini sekilonya 1 juta Pak Ustaz. Tadi saya dikasih tahu, katanya ikan di sini sekilo 1 juta. Penasaran saya, gimana bentuk ikan? Ekspor sampai ke Hong Kong, sampai ke Vietnam, sampai ke Cina. Bayangkan itu kayanya duit itu banyak. Tak mau berzakat, ancaman yang luar biasa. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang yang menumpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak dibayarkannya zakatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Rasakanlah azab yang amat sangat menyakitkan. Bagaimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya itu akan dipanaskan, dibuat mendidih. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening, wa junubuhum ke pundak, ke usus, wa zuhuruhum ke pundak. Hadza ma kanastum, inilah harta yang kau tumpuk di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Amal yang ketiga adalah amal hati. Ridho, sabar, qanaah, tawakal, zikir, zuhud, itu namanya amal hati. Amal kita ada 3, amal badan, amal harta, amal hati. Tak habis kertas nih. Maulid karena apa benar Pak Ustaz kalau kita lagi baca maulid, Nur Nabi Muhammad itu hadir? Karena kami sering baca maulid waktu malam Selasa. Nabi Muhammad tahu tak apa yang kita lakukan di ranah ini sekarang. Saya bacakan ayat. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah menengok amal kamu, wa rasuluhu, dan Rasulullah, Rasul menengok amal kamu. Jadi kalau Rasul menengok, apakah mustahil dikirimkannya cahaya, dikirimkannya sholawat, dikirimkannya doa, dikirimkannya ketenangan? Tak ada mustahil. Itu kuasa Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah dengan kita maulid, dengan kita sholawat, dengan kita buat majelis, ada yang dapat ilham, ada yang dapat cahaya. Itu tidak ada yang mustahil. Allah telah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Aku Pak Ustaz,
nampaknya istriku ini dapat nur cahaya maulid. Kenapa gitu? Pas malam tadi jam 2, ku tengok sebelah setengah badan itu bercahaya. Itu bukan nur maulid, handphone kau diperiksanya. Jadi tentang masalah yang goib-goib ini, jangan suka mengaku-ngaku mendapat nur, mengaku mendapat itu, mengaku mendapat ini. Karena setan pun mampu terbang di atas awan dan berjalan di atas air. Apa kata ulama tasawuf dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah? Idza ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang yang tidur bil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Kenapa? Karena iblis bisa melakukan itu. Yang tak bisa dilakukan iblis cuma satu. Apa dia? Istiqomah. Iblis tak bisa istiqomah. Jadi kalau ada orang mengaku tak bisa istiqomah, itu titisan iblis. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Doakan usaha saya sedang berjalan. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Niat ingin bayar utang tapi belum ada rezeki, Pak Ustaz. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Mudah-mudahan yang ada usaha dibukakan Allah, yang belum punya jodoh dibukakan Allah. Apa udah bini amin juga ini? Yang belum punya anak dikasih Allah anak yang soleh-solehah. Bagaimana kedudukan dan peran pemuda dalam pandangan Islam, Pak Ustaz? Dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Kenapa disebut umat ini paling baik? Sifatnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jangan sendirian anak muda. Anak muda mesti buat komunitas. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas biker subuhan anak muda. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas KNPI anak muda. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas Jawara anak muda. Jumpa dengan komunitas RX anak muda. Yang orang tua belum juga tobat. Kapan lagi mau tobat? Sudah tua, mereka mau kan dekat. Dan jangan udah sampai airport udah. Nah jadi anak muda ini mesti buat komunitas. Anak-anak muda di Ranai Darat, di Natuna, buat komunitas. Selamatkan yang pakai narkoba, selamatkan yang masuk LGBT, selamatkan yang ateis, selamatkan yang kecanduan game online, selamatkan yang kecanduan gadget, selamatkan yang kecanduan warnet, selamatkan yang pakai ganja, selamatkan yang pakai sabu-sabu. Tugas anak muda itu semua. Kalian anak muda nanti harapan masa depan. Yang sekarang kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Yang sekarang kelas 1 SMP tahun 2022, 2032 dia sudah selesai S1. Dia akan masuk CPNS, dia akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dia akan jadi anggota DPRD, dia akan jadi bupati, dia akan jadi camat. Kalau anak muda sekarang kacau balau, negeri kita akan terjajah sekali lagi. Insya Allah anak muda kita semuanya sehat zahir, sehat batin, istiqomah iman dan Islam. Hukum bermain handphone ketika sholat Jumat. Jadi ada sahabat pulang dari Belanda. Kata dia di Belanda itu, di kota tempat dia tinggal itu tak ada orang main handphone kalau sedang khutbah Jumat. Kenapa? Dibuat peraturan. Yang ketahuan main handphone didenda $100. Nah, jadi kalau mau masjid kita, pengurus buat yang ketangkap main handphonenya diambil, denda $100. Buat kesepakatan Bapak Bupati, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolres. Insya Allah tak ada yang main handphone. Duitnya dipakai untuk penyelesaian semen, untuk membangun kelas tahfiz Quran. Kalau ditunggu kesadaran orang tak sadar-sadar, silakan main handphone. Kalau tak siapa yang di kota? Manusia ini aneh. Ada kawan yang dekat, kawan jauh dulu. Jumpa dengan kawan yang jauh, carinya jauh. Khutbah Jumat sedang dengar, masih main handphone. La haula wala quwwata illa billah. Mohon penjelasan tentang
jamaah tabligh yang mengajak ke masjid? Jamaah tabligh ini ada orang di India namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim ini mengajar di bawah pokok kayu. Ngajar di bawah pokok kayu, ngajar hadis. Akhirnya Allah bukakan jamaahnya banyak, ramai. Berdirilah sekolah hadis di India. Namanya Darul Ulum Deoban. Maulana Qasim. Lalu kemudian orang banyak belajar hadis. Bahkan guru saya di Sudan itu belajar hadisnya orang Arab, orang Sudan, orang Arab, belajar hadisnya di Darul Ulum tempat Maulana Qasim di Deoban. Lalu kemudian salah satu murid di Deoban ini ada namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas. Maulana Ilyas menengok umat ini sudah kacau balau. Pergilah dia iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf dia di Masjid Nabawi berbulan-bulan, 8 bulan, sampai akhirnya Allah muliakan dia. Bermimpi dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, berdakwahlah macam aku berdakwah dulu. Macam mana Nabi berdakwah dulu? Mana bisa buat tabligh akbar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram? Kalau dibuat tabligh akbar, matilah dibunuh Abu Jahal Abu Lahab. Datang pintu ke pintu. Di India tak bisa macam kita gini, karena India Muslim minoritas. Habis dari dibunuh Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Maka dia mesti pintu ke pintu. Maka mereka pun datang ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hari dikit aja kontrol kita. Sholat, ngajak sholat, ayo ke masjid, ayo hidupkan sunnah. Jadi orang sekarang yang tak senang ini sebetulnya dia marah karena diajak ke masjid. Akhirnya dimunculkanlah isu jamaah ini adalah jamaah sesat. Sesatnya di mana? Sesat karena pakai sorban, Nabi pakai sorban. Sesat karena pakai jubah, Nabi pakai jubah. Sesat karena menjenggot, Nabi menjenggot. Sesat karena dia ke masjid, kamu yang sesat karena ke masjid. Kalau belum sanggup membuat, jangan ngejek. Jadi mereka ini bukan jamaah tabligh. Ini orang yang mengasih nama. Kenapa disebut tabligh? Karena dia menyampaikan hadis-hadis Nabi tabligh. Lalu orang mengatakan, jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Karena banyak kompor ke masjid. Jamaah apa tuh? Jamaah KUPJ. Apa tuh? Kelompok Ustaz Panjang Nyanggur. Sebetulnya mereka adalah jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah? Karena dia yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dari mulai sorban di kepala, sampai bersiwak, sampai pakai jubah, sampai tak menutup mata kaki. Kalau belum sanggup mengamalkan, jangan mengejek. Ini nampak kawan menjenggot, aku nengok kau menjenggot ini lucu kambing tengok. Tahu tak menjenggot anjing gitu? Berkelahi gara-gara itu. Kalau sanggup ikut, kalau tak sanggup yang mengejek. Karena ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut Maulana Qasim, Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kadahlawi. Mereka adalah ulama-ulama ahli hadis dan mereka adalah pengamal-pengamal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum suami mengucapkan tidak ingin menggauli istrinya dalam keadaan emosi? Laki-laki memang itu. Asal emosi ngapa? Habis itu ya. Apakah jatuh talak, Pak Ustaz? Talak itu terbagi dua. Yang pertama namanya talak sharih, yang kedua namanya talak kinayah. Talak sharih itu jelas, ku talak kau, itu talak sharih. Yang kedua talak kinayah. Talak kinayah itu kalimat yang kiasan tak jelas. Kalau suami mencakapkan talak kinayah tak jelas, tidak jatuh talak kecuali dia ada niat talak. Jadi kalau suami ibu bercakap begini kata dia, aku tak mau lagi berhubungan dengan kamu. Ibu tanya dia balik, maksud lo? Kau pergi balik ke rumah. Jangan ibu balik, jangan ikat bantal, jangan bawa koper. Tanya dia, apa maksud? Kalau kata dia, tak ada, aku sekedar marah aja, tak ada. Tapi kalau kata dia niatnya tak, maka dia talak. Jelas? Insya Allah ceramah saya jelas. Yang
Yang bilang tak jelas itu dua. Yang pertama tak punya paket, yang kedua tak punya otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 1 jam juga. Dari jam 1 kurang 15, sekarang jam 2 kurang 15, kurang sedikit. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Natuna dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Pemimpinnya amanah, sehat, zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita soleh dan solehah. Dibuatnya kita istiqomah ke masjid salat berjamaah sampai mati menghadap Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta. Pulang kami dari masjid majelis ilmu di Ibnu Salim ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa membayar utang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya anak, berikan anak yang baik-baik, berbakti pada orang tua. Wala asiban illa zawajta. Yang belum jumpa dengan jodoh, kirimkan jodoh yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina emak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di hari Jumat yang penuh barakah ini ya Allah. Allahumma ja'al Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna min hafizil Quran. Jadikan kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi penghafal Quran. Allahumma waffiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami amanah berat di pundak mereka, jadikan mereka orang soleh ya Allah. Jauhkan daripada perbuatan haram tercela. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Natuna negeri yang aman dan damai, dan buka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat mau mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.